Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang hanya satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom saudara. Pada Voice Adventist hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11.
Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Apapun keadaan saudara pada saat ini, percaya saja dan tetap bersyukur di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah, bersyukurlah di dalam Tuhan. Untuk itu pagi hari ini, mari ambil sikap hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita datang memuji menyembah Tuhan. Mari engkau yang percaya, boleh angkat tanganmu, kita berdoa. Oh rabasikira rabarara. Bapa yang baik, jika pagi hari ini kami ada, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menuntun hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelama sekalipun, kami tidak pernah takut. Karena kami punya Allah yang dahsyat. Karena kami punya Allah yang luar biasa di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat suaramu. Mari angkat tanganmu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Bersama kau katakan, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku ku selalu
Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari angkat tanganmu arahkan ke surga. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau ya Allah. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Karena kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang siap bersorak-sorai di dalam nama Yesus, boleh sama-sama katakan yes. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Kita tinggikan Dia, karena ada kuasa di dalam namanya. Kita bertepuk tangan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Yang percaya kalau ada kuasa di dalam nama Yesus, boleh kita bersorak
Namanya Tuhan, menara yang kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kalau ada kuasa di dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada, di rumah-rumah, boleh sama-sama angkat suara mengatakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan saudara dan saya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita tepuk tangan sorak-sorak karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka hati kita kembali. Ora basikira rabarara. Ora basikira rabarara bayara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku
tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Sama-sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Apapun keadaanmu Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tetap setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Untuk itu kamu yang percaya, mari arahkan tanganmu ke surga. Angkat suaramu, katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang sekali lagi katakan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah ya Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya
Jemaat GBI Rahmani dimanapun engkau berada, angkat suaramu, mulai sembah Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Yesus satu-satunya penolong yang setia. Harapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Angkat suaramu. Tangan kami terangkat. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Hanya Yesus penolong kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Sembah Dia. Angkat suara. Serukan nama Yesus. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Oh, haleluya. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, begitu banyak kabar-kabar yang tidak begitu baik yang kami dengar. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan. Kami tidak sanggup berjalan sendirian. Karena itu kami mau meletakkan segala beban kami hanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau lah yang satu-satunya yang sanggup menolong setiap kami. Kami tidak bisa berharap kepada dunia yang fana ini, karena harapan kami hanya ada di dalam Engkau. Inilah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Bahkan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan melalui online ini, biarlah urapan Tuhan juga turun kepada setiap mereka yang percaya. Jamah hati mereka ya Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar akan menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Ya, kita memasuki dalam masih minggu-minggu di bulan Juli ini. Kita tahu kita tidak bisa beribadah secara ketemu secara fisik, tapi biarlah walaupun ini secara virtual tidak mengurangi hadirat Tuhan bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Dan saya berdoa buat setiap seluruh jemaat, mungkin ada yang sedang mengalami sakit, COVID, sedang isoman, ada juga yang sedang kritis. Dan saya berdoa kiranya Tuhan izinkan kesembuhan boleh terjadi bagi setiap kita yang percaya kepada ya, biar kiranya. Dan bagi teman jemaat yang dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, jangan sepelekan ya, karena pandemi ini begitu ya, walaupun kita tahu kabar buruk yang kita dengar begitu banyak, tetapi kita seharusnya tidak perlu takut. Kalau kita tidak takut berarti kita menyepelekan, tetapi kita tetap secure dengan kesehatan kita, kita jaga kesehatan kita, karena kalau kita sakit, kita merugikan orang di sekitar kita juga ya. Kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan selalu ada bersama untuk saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul tetap semangat ya. Tetap semangat ya, judulnya khotbahnya tetap semangat ya. Karena saya mendengar kabar ya, seperti yang saya sampaikan di awal, begitu banyak berita-berita yang membuat orang kita ya mendengarnya menjadi mengurangi semangat dalam kehidupan ini. Dan saya pikir kita harus tetap semangat ya. Karena kalau dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya ya. Karena banyak orang gagal melewati badai kehidupan. Ada begitu banyak penderitaan yang kita tanggung dalam kehidupan ini ya. Dan kita membutuhkan yang namanya semangat, spirit. Karena kalau kita tidak punya semangat ya,
kita akan gagal melewati penderitaan dalam hidup ini. Kita semua punya masa-masa dalam kita punya penderitaan pribadi lepas pribadi. Entah itu dalam bidang kesehatan, entah itu dalam bidang finansial, selalu ada masalah yang membuat kita menjadi menderita. Tetapi kita butuh yang namanya semangat. Makanya judul khotbahnya tetap semangat. Karena firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, nah saya berdoa buat kita semua di tengah kesesakan hari-hari ini, biarlah semangat spirit yang ada melalui Alkitab bisa memberikan kita kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat dan tidak mudah goyang. Karena kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Seharusnya kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Untuk itu di sini ada 3 hal supaya kita bersemangat menjalani kehidupan menurut Alkitab. Ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap semangat dan tidak kendor, dan kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Karena kemarin saya membawakan khotbah tetap percaya, sekarang tetap semangat. Tetap percaya adalah sebuah permulaan kita berjalan bersama Tuhan, tetapi ketika kita berjalan, terkadang kita loyo, kendor, kita mulai kehilangan iman kita. Makanya kita harus tetap semangat. Ya, nah di sini ada 3 hal penting supaya kita tetap semangat ikut bersama dengan Tuhan. Yang pertama, menjaga hati supaya tetap gembira. Kita semua di sini senang kalau kita gembira. Kita kalau gembira itu rasanya gimana gitu ya? Pasti berbeda daripada dalam masa kedukaan, dalam masa kita sedih. Kita lebih pasti gembira itu lebih baik daripada masa-masa sedih. Dari segi medis pun juga, ya kalau saya pelajari dari sisi medis, kalau orang yang bergembira itu imunitasnya lebih baik dibandingkan orang yang suka sedih. Gitu. Makanya penting buat kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa bergembira? Kita baca dulu dalam firman Tuhan. Amsal 15 ayat ke-13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan apa saudara? Semangat. Gembira itu selalu ada objeknya, betul nggak? Kita semua punya objek yang kita targetkan, dan kalau objek itu kita tercapai, kita akan menjadi bergembira. Saya kasih contoh. Sebagai seorang ayah, ya, saya seorang ayah dan seorang istri, dan ketika kita punya anak, kita akan bergembira ketika anak kita bisa menjadi orang yang berhasil, betul nggak? Ketika anak kita sukses, ketika anak kita bisa bertumbuh dengan baik, ketika anak kita sehat, ya nggak? Nah, sebagai kalau anak muda ya, anak muda yang baru lahir ke dunia, dia akan bergembira jika nanti suatu saat dia menemukan pasangan hidupnya, betul nggak? Tetapi mereka jadi sedih jika mereka tidak menemukan pasangan hidupnya. Seorang karyawan misalnya, karyawan senang jika gajinya dinaikkan 2 kali lipat, betul nggak saudara? Dengerin kata gaji 2 kali lipat aja pasti saudara yang sebagai karyawan sudah senang. Ya. Tetapi sedih jika karyawan sebagai saudara sebagai seorang karyawan diputus hubungan kerja atau di PHK, atau enggak gajinya diturunkan, kita jadi sedih. Sebagai seorang apalagi tuh, sebagai seorang entertain misalnya, stand up comedian, jika saudara suka mendengarkan, seorang stand up comedian senang jika melihat audiensnya bisa tertawa dari apa yang dia sajikan, betul nggak? Ya. Ada begitu banyak objek-objek yang ingin kita capai, dan ketika itu tercapai membuat kita menjadi gembira. Tetapi ada berapa banyak orang yang tidak mencapai apa yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan targetnya, sehingga dia tidak menjadi gembira. Apalagi dalam masa-masa PPKM ini ya, saudara. Tahu PPKM? PPKM menurut saya adalah persiapan persiapan kuat mental gitu. Jadi PPKM gitu. Jadi persiapan kuat mental gitu. Kalau sekarang kita harusnya bisa memandang sesuatu ini sebagai sesuatu yang positif. Banyak dari kita karena PPKM kita kehilangan berbagai macam ya, sesuatu yang penting, yang vital gitu, terutama dalam keuangan. Saya begitu melihat banyak berita, begitu banyak orang-orang yang susah dalam mencari keuangan, mencari nafkah karena PPKM ini. Tetapi marilah kita coba berpikir positif. Kita punya sudut pandang dari kerajaan Allah. Mungkin kita dibikin keadaan-keadaan sesak seperti ini supaya kita hanya berharap kepada Tuhan.
Berapa banyak waktu kita masa-masa gembira kita lupa dengan Tuhan. Makanya kita harus punya pemikiran yang beda. Kita bergembira karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita bergembira bukan karena kita mencapai apa yang sesuai dengan keinginan kita. Seharusnya kita bergembira dalam masa apapun, karena kita tidak akan khawatir lagi. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang mempunyai segalanya. Ya. Makanya Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tahu bagaimana rasanya kita gagal. Ya. Saya pernah kehilangan finance begitu banyak. Saya pernah gagal dalam dunia kedokteran. Saya pernah gagal 3 kali dalam ujian kompetensi kedokteran. Dan ketika kita mengalami kegagalan itu rasanya nggak enak, rasanya pedih gitu. Tetapi saya hari ini mau memberikan kabar baik buat kita semua. Apapun masalah yang kita alami, ya, masalah sesukar apapun, kalau saudara mengaku dirinya orang Kristen, saudara mengaku dirinya percaya Tuhan, seharusnya kita tidak perlu berlarut dalam kesedihan. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Seharusnya kita harus tetap bergembira dalam keadaan apapun, ya. Walaupun agak aneh sih kalau misalnya kita lagi PPKM, kita kehilangan kok malah senang gitu ya, pasti sedih juga. Tetapi janganlah berlarut dalam kesedihan. Kita bersyukur kita ini jadi anak-anak Tuhan yang begitu dikasihi, ya. Kita mana ada dimanapun bisa memanggil Tuhannya Bapa gitu, ya enggak? Kita punya Bapa yang kekal, Bapa yang selalu memelihara kita. Makanya dengernya aja kita harusnya semakin semangat, ya. Jadi yang pertama kita harus menjaga hati supaya tetap gembira. Bagaimana caranya kita menjaga hati supaya tetap gembira? Kita ubah pola pikir kita. Kita harus tanamkan di kepala kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup bersama Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Ya, siapa namanya saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Ya. Dan kalau kita selalu bahagia secara medis, itu ada risetnya, ada penelitiannya. Saya singkat buat saudara sekalian. Ada 4 hormon yang membuat kita bisa bergembira. Jadi saya singkat ya, pertama hormon dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Dan keempat hormon ini hanya bisa didapatkan dengan keadaan kita yang sedang bergembira, sedang bersuka cita gitu. Ya, saya tahu kalau kita lagi sedih gitu, ya itu 4 hormon itu akan mengalami penurunan dan efeknya adalah mengurangi imunitas. Ya. Kalau kita sedang kena COVID, sedang insoman, coba buat motivasi diri saudara supaya saudara tetap semangat. Ya. Saya sudah ingatkan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Seharusnya kita harus tetap semangat karena kita hidup tidak pernah sendirian. Dan saya bersyukur hormon serotonin bisa didapatkan dengan ada satu statement dikatakan, hormon serotonin itu berperan mengelola suasana hati. Dan salah satunya emang bisa didapatkan berjemur di bawah sinar matahari, melihat pemandangan alam, jalan-jalan traveling, ya enggak. Tetapi saya senang di situ ada kata berdoa dan beribadah. Ya, orang yang depresi atau stres itu kadar serotoninnya menurun. Tetapi kita bersyukur dengan cara berdoa dan beribadah ternyata bisa meningkatkan serotonin dalam tubuh. Dan kalau saudara sedang menyaksikan ibadah ini, saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Seharusnya saudara karena beribadah, kadar hormon serotoninnya meningkat sehingga suasana hati saudara menjadi baik dan gembira. Ya, makanya penting beribadah dan berdoa. Ya, bagi saudara yang sedang isoman, ya kita bersyukur kita harus minum obat, betul kita harus makan makanan sehat, tetapi jangan pernah lupa berdoa kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga imunitas kita pun jadi meningkat. Ketika imunitas kita meningkat, ya saya yakin pemulihan dan kesembuhan itu akan terjadi dalam saudara. Ya, nah jadi yang pertama kita harus bisa tetap menjaga hati. Ya, ayat penutupnya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hati saudara. Hati di Alkitab disebutkan berulang-ulang, artinya hati adalah sesuatu hal yang sangat vital dalam kehidupan. Jika hati kita kotor, yang keluar pun juga kotor. Tapi jika hati kita bersih, yang keluar pun pasti tentunya bersih.
Ini saya berdoa buat kita semua, kita jaga hati kita dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, kalau kita mau tetap semangat di dalam Tuhan, kita harus selalu apa saudara? Bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 28 ayat yang 7 sampai ke 8 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya, Tuhan adalah kekuatan. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Sehebat apapun kita, ya, sebagaimanapun, semahal apapun obat yang kita minum, ya, sebanyak apapun vitamin yang kita minum, jika kita tidak punya motivasi, jika kita tidak punya spirit di dalam Tuhan, kita tidak punya topangan di dalam hidup ini, saya yakin itu tidak ada gunanya, teman, saudara. Jadi kita penting, ya. Walaupun ya kita butuh juga obat-obatan, makanan yang bergizi, tetapi harus diingat, ya, hidup kita ini, ya, yang atur Tuhan gitu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya, saya berdoa buat kita semua, biar kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap be grateful kepada Tuhan. Ya. Ya, karena banyak dari kita yang sedang mengalami kesesakan itu banyak mengeluh. Lebih banyak mengeluhnya. Ya, apalagi mengeluh kepada pemerintah gitu. Banyak yang ngeluh. Sampai kalau kita dengar ada seorang dokter mengeluarkan statement tidak percaya corona. Dan akhirnya orang-orang yang sudah lelah, yang stay at home, yang sudah karena dampak ini juga percaya dengan apa yang dikatakan dokter itu. Dan akhirnya terjadi miskomunikasi dan jadi perselisihan. Dan seharusnya daripada kita banyak mengeluh, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin jika saudara hari ini sedang mengalami kesesakan, pasti ada yang lebih parah dari saudara gitu. Marilah kita belajar melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Apalagi kalau kita lihat sosial media, ya, pandemi banyak yang bisa belanja online segala macam. Coba lihat, banyak juga orang yang lebih kurang dari kita gitu. Sekurang-kurangnya hidup kita, masih ada yang lebih kurang dari kita. Ingat itu saudara, ya, kiranya. Ya. Dan ada satu ayat yang menguatkan kita dalam Matius 6 ayat yang ke-26. Matius 6 ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Berapa banyak dari kita lupa, ya, kita punya Bapa yang begitu dahsyat. Gitu. Walaupun saya pun sendiri sudah tidak punya ayah dari kecil, sejak umur 7 tahun saya sudah ditinggalkan oleh papa saya dan saya kehilangan sosok seorang ayah. Tetapi ketika saya baca ayat ini, saya sadar ternyata dalam hidup ini kita punya Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita. Dikatakan burung-burung di langit, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Apalagi kita yang bisa memuliakan nama Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan. Haleluya, ya. Saya berdoa buat kita semua, biar kita tetap semangat. Kita punya Bapa yang dahsyat, kita punya Bapa yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus punya positive mindset. Ya. Positive mindset. Saya tahu sekarang ini berita negatif di mana-mana gitu, membuat kita menjadi negatif mindset gitu, membuat kita mempunyai kecurigaan. Apalagi banyak orang yang menyinggung pemerintah, tidak mulai percaya dengan pemerintah. Marilah kita belajar menjadi positive mindset. Kita nggak tahu berita di luar sana itu bisa kita percaya apa tidak, tetapi itu mempengaruhi psikis kita, ya nggak saudara? Ketika kita menerima berita negatif, pikiran kita jadinya curiga, assuming, ya. Kita suka berasumsi yang tidak baik. Cobalah kita belajar berpikiran positif. Apapun berita di luar sana yang negatif, kalau kita punya positive mindset, berita negatif itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Seharusnya kita sadar, justru di saat berita-berita negatif ini datang, ada sebuah kesempatan buat kita. Kita menjadi punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Kita punya lebih waktu dengan orang-orang terdekat kita. Kita lebih punya banyak waktu untuk bisa mengevaluasi diri. Betul gak sih? Walaupun secara finansial, ya
Kita banyak yang kekurangan, ya saya tahu, dan banyak kehilangan. Tapi saya yakin jika kita memandang ini dengan positif mindset, semuanya akan menjadi baik buat kehidupan kita. Ya, makanya Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Positif mindsetnya adalah ketika kita dalam kesesakan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Makanya Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam apa saudara? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dikatakan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di tengah berita-berita yang kabar-kabar miring yang tidak baik ini, ya, marilah kita belajar mempunyai positif mindset, pikiran yang positif. Jadi apa saja yang negatif yang masuk jadi positif gitu ya. Kita rubah gitu. Ya, saya yakin saudara akan terus belajar supaya kita bisa mempunyai positif mindset. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Berapa banyak kalau kita mendapatkan sebuah kabar gitu ya, ada kalau kita di sosmed ngomong katanya aku benci dengan pikiranku gitu ya, kalau ada berita-berita yang itu jadinya mikirnya aneh-aneh, terus dia komen, aduh aku jadi benci pikiranku gitu ya. Ya seharusnya kita hanya punya pikiran yang positif ya. Jangan sampai kita di drive dengan berita-berita negatif sehingga pikiran kita jadi kacau dan buyar gitu. Seharusnya kita berpikir dengan baik, kita ikuti firman Tuhan ya, seperti yang dikatakan Filipi 4 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita pikirkan kebaikan Tuhan, kita jangan pikirkan keadaan-keadaan di luar sana ya. Tutup mata saja, kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan ya. Jadi kesimpulannya saudara ya, ada 3 hal supaya kita tetap semangat. Yang pertama, keep your heart, atau jaga hati supaya tetap gembira. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, be grateful, bersyukur selalu kepada Tuhan ya. Jangan, emang sangat sulit kita bersyukur dalam keadaan sesak gitu. Kita mudah bersyukur kalau kita berhasil, tetapi disinilah kita dilatih mental kita. Makanya namanya PPKM ya kan. Pelatihan persiapan kuat mental. PPKM tuh. Ya, pelatihan persiapan kuat mental. Kita harus tetap bersyukur. Belajarlah melihat ke bawah, jangan sering melihat ke atas saja. Lihat di bawah-bawah kita, masih banyak yang lebih susah dari kita. Yang ketiga, positive mindset. Ya, belajarlah kita mencapai mencerna atau mensaring berita-berita yang masuk ke dalam pikiran kita. Belajarlah mempunyai positive mindset sehingga apapun berita itu tidak akan mempengaruhi psikis kita, karena kita punya positive mindset dalam kehidupan kita. Ya. Saya yakin saudara sekarang sedang mengalami mungkin banyak begitu masalah. Sebagai ayat penutup yang terakhir, Matius 11 ayat ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Biarlah firman ini memberkati kita semua ya. Dan serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, segala letih lesu dan beban berat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang memelihara kita, yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Haleluya, amin. Kita angkat pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online ini, angkat suara. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong kami. Ya, setia. Katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
sanggup berikan hidupku. Tangan kami terangkat menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus yang mampu menolong kami. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami mau berserah ya Tuhan, kami mau percaya hanya di dalam tangan-Mu karena Engkaulah penolong kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami diajar untuk tetap semangat ya Tuhan. Di tengah dalam kesesakan ini, begitu banyak berita-berita yang membuat kami hampir kehilangan iman kami. Tetapi kami mau mendeklarasikan iman kami di hadapan-Mu. Bagi setiap kami yang sedang menyaksikan ibadah online ini, kami percaya hanya Tuhanlah penolong kami. Untuk itu ajar kami supaya kami menjadi pribadi yang tetap semangat. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga hati kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai positif mindset, sehingga apapun yang kami dengar, kami bisa menyaringnya dengan baik. Dan juga kami mau menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ajar kami ya Bapak, supaya kami selalu bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Seperti firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit, ya, yang tidak menuai dan tidak menabur, tapi dia dipelihara oleh Engkau. Apalagi kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tangan hamba terangkat untuk berdoa bagi seluruh jemaat GB Rahmani. Mungkin hari ini mereka sedang mengalami sakit COVID-19, mereka sedang isoman atau sedang kritis di ICU. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan boleh terjadi bagi setiap mereka ya Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan di atas segala dokter. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi bagi setiap mereka. Begitu juga buat setiap jemaat GBRI, mungkin mereka sedang mengalami kekurangan, mereka kehilangan pekerjaannya, bisnis mereka ambrol Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan mereka. Biarlah kebesaran Tuhan dinyatakan melalui hidup mereka, sehingga menjadi saksi yang nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup-hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ajar kami supaya kami mempunyai iman yang semakin kuat dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dan sementara kami sebelum mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan sedang menjemput kita di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan Amin. Happy Sunday. Namaste. God bless you.